Majelis Kreativiti Penuh Hikmah. Restart hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Laqad ja'akum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Li khamsatul udfi fiha aral waba'il hatimah al mustafa wal murtadha wal fatimah. Li khamsatul al-waba'il hatimah al-mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasibi sanadil hadis ila Imam al-Hadis nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Fa'in sadaqa wa bayyana atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'in sadaqa, maka jika jujur ay kullu minhuma, ya, jujur keduanya, wa bayyana, dan keduanya mendantakan, bayyanal bai'u ma fil mabi' wal mushtari, mendantakan keduanya. Mendantakan itu memperjelas itu mendetilkan harganya, ukurannya, keduanya, maksudnya kullu minhuma, dari penjual dan pembeli. Ini masih dalam jual beli, ya, kelanjutan daripada hukum khiyar. Khiyar itu memilih antara jadi membeli atau tidak jadi membeli, deal or no deal. Tapi hati-hati, ya, ini bukan hanya menguntungkan pembeli saja, tapi juga menguntungkan penjual. Tidak ada satu keterangan hukum pun yang kemudian berat sebelah. Di kedua-duanya khiyar itu ini menjadikan keamanan, safety untuk penjual dan pembeli. Makanya sebaiknya memang penjual gitu, ya, barang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi ala kulli hal untuk Tafsir Jalalain gitu, ya, berbesar hatilah, karena Nabi menjanjikan keberuntungan besar kepada orang yang dengan sukarela, dengan berbesar hati menerima sebuah pembatalan. Kan lihat kalau pembatalannya sepihak dengan
tidak ada satu hal yang sekiranya untuk dimaklumi ya, kan kita nggak boleh merugikan diri kita sendiri juga ya. Artinya dia, maaf nih saya nggak tahu begini gitu ya. Maksudnya saya beli warna ini, maksudnya ini dia. Ya sudah ya nggak apa-apa. Nanti Allah akan mengganti ya. Dan ini butuh keyakinan, seorang pedagang penjual itu butuh keyakinan. Kalau nggak yakin memang nggak bisa. Dikirain pembeli itu hanya itu, padahal Allah sudah mempersiapkan pembeli-pembeli yang lain yang lebih. Kadang ada orang bayar satu, kemudian beli satu bayar 10 gitu ya. Nah kita kebalikannya juga, bayar satu dikasih dua sepanjang tidak merugikan kita. Maka jika keduanya itu jujur dan mendantakan sesuai dengan spek-spek yang menjadi pemesanannya atau barang yang dibelinya, burikalahuma, maka akan diberkahi lahuma kepada keduanya. Fi bai'ihima, di dalam transaksi jual belinya. Alhamdulillah. Kan keberkahan lebih dari segala-galanya ya. Wa in katama wa kadzaba, wa in katama, jika menyembunyikan satu hal, catatan ya, atau katakan bilangnya harga 100.000, tapi dibalik itu ternyata ketika barang mau dikirim minta tambah 110.000 dengan alasan ini dan itu. Nah ini namanya menyembunyikan. Wa kadzaba, dan berdusta keduanya, muhiqat, dihapus, dihilangkan, barakatu bai'ihima, keberkahan jual beli keduanya. Dihapus, dihilang keberkahan jual beli keduanya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Selanjutnya hadis 450. Biar kapan kita baca ngalah berkah ya. Bi'sat ta'ima ta'imul walimati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek makanan adalah ta'amul walimati, makanan di dalam walimahan, selamatan, syukuran, kendurian, tahlilan. Bukan gak berhenti, ntar kepikiran jelek, bukan. Yud'a, ketika diundang, ilaihi, padanya, to'am, jamuan makan, al-aghniya'u, orang-orang kaya. Mungkin kenal hadis syarut to'am ya, syarut to'am, bukan bi'sat to'am gitu ya. Wafi riwayatin syarut to'am, sejelek-jelek makanan adalah makan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan ditinggalkan, maksudnya diundang, al fuqara, orang-orang yang miskin. Nah ini sejelek-jelek walimah. Makanya dalam syarahnya kan tihadu to'am li istida'in nas, yaitu walimah kan gitu. Menghidangkan, mempersiapkan makanan dalam rangka untuk mengundang orang, bagikan kepada orang gitu ya. Dengan niat tujuan dalam rangka bersyukur. Awalnya walimah itu adalah walimatul arus, yaitu walimah pernikahan ketika Abdurrahman bin Auf, pengusaha muda yang tadinya orang miskin, bahkan nggak punya apa-apa, kemudian sukses dan menikah seorang wanita, datang kepada Rasulullah, kemudian mengabarkan dirinya mau melangsungkan pernikahan. Maka kata Rasulullah, aulim fil amr, aulim, adakanlah walimah. Walim walau bisyatin, sekalipun hanya dengan seekor kambing atau kibas. Ya kalau kita ya walau bidajajatin, sekalipun dengan seekor ayam jantan ya. Atau dengan sebutir telur juga bisa, atau dengan uduk juga bisa, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian berkembang tuh walimah. Makanya hukumnya mustahabatun, dianjurkan
diperintahkan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Ada walimatus safar, orang mau bergian. Nah, ini nih, beliau mau memandu jamaah umroh, membawa jamaah umroh agar lancar, sehat, tidak ada halangan apa-apa, berkah. Maka beliau di Kencana Madinah ini walimatus safar, sekaligus tafsir Jalalain. Ada walimatul khitan, ada walimatul tasmiyah, walimah pemberian nama, walimatul aqiqah, penyembelihan 2 ekor kambing untuk laki-laki, bayi laki-laki dan 2 ekor perempuan. Ada walimatul khitan, menghitan anaknya gitu ya. Dan hanya untuk diajak makan. Nah, kalau resepsi kan sudah menjadi tradisi yang menjadikan orang itu membawa bagian-bagian yang diberikan kepada sahibul resepsi, sahibul bait. Nah, ini namanya semi walimah. Hukumnya bagian boleh, kan itu dalam rangka ta'awun. Ayatnya kan wa ta'awanu albirri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Kita membawa itu, diberikan, dimasukin kotak atau disalamin, itu kategorinya dalam rangka menolong sesama, dan itu dalilnya ada gitu. Tapi kalau walimah begitu, nggak ada gitu. Walimah ya walimah gitu. Bahkan ada orang datang pada ngamplopin, maaf ya saya bahasa ngamplopin, enggak, duduk yang baik, nyentong, enggak, karena sudah niat kayak gitu. Jadi walimah resepsi ya boleh, walimah ya boleh, atau semi walimah, setengahnya adalah walimah, setengahnya adalah resepsi. Yang paling penting adalah mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, kemudian diundang bersama. Kalau toh kemudian mau dipisahkan, tapi keduanya juga diundang gitu, ngundang pejabat, nah, kemudian besoknya ngundang gitu ya. Yang menjadi jelek itu tidak diundang gitu ya. Kalau tetap diundang ya nggak ada masalah. Oh ya, kemarin yang datang menteri-menteri, ya nggak apa-apa, bagian kita besok, nah nggak apa-apa, kan diundang juga, cuman berbeda waktu, karena kan mengingat situasi kondisi yang tentunya perlu melihatkan tamu. Seorang tuan rumah kan wajib memuliakan tamunya gitu ya. Waman tarokat da'wata, waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan ad-da'wata, undangan walimah, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah ingkar Allah kepada Allah, wa rasulahu dan kepada rasulnya. Tapi dalam syarahnya tidak semua ya, tidak semua kemudian dihukumi ingkar kepada Allah dan kepada rasulnya. Nah, tidak. Makanya ada walimah yang wajib itu pernikahan ya. Kemudian yang lainnya sunnah, dan kemudian walimah yang jelek untuk kita datangi ketika ada walimah tapi mengundang hanya orang-orang kaya dan yang miskin-miskinnya tidak diundang. Nah, itu juga walimah yang tidak wajib untuk kita datangi. Atau walimah yang di situ ada konser nyanyian yang melalaikan, bukan hadroh ya, ada hiburan-hiburan yang melalaikan, itu malah haram hukumnya datang. Dulu kita punya guru namanya Tuan Guru Mustafa Abu Bakar Lombok Tengah, pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah. Nama Al-Aziz dari beliau ya, beliau 23 tahun di Mekah. Nah, itu pesawatnya sudah turun, dia keluar naik, dijemput untuk menuju keraton. Sudah parkir kemudian di lapangan, kemudian beliau telepon, mohon maaf ya, saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena melihat bagaimana aurat-aurat yang ditampakkan di dalam jamuan tersebut, gitu ya. Jadi tidak harus ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang madarat yang mendatangkan dosa. Rawahu Asy-Syaikhani, dua Imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada muttafaqun alaih, disepakati oleh atasnya hadis
muttafaqun alaih juga sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuman kalau matan dan jalur riwayatnya sama, maksudnya ada hadis yang matan dan jalur riwayatnya sama, baik Imam Bukhari maupun Muslim, pada tingkat rawi yang berbeda, maka itu muttafaqun alaih. Tapi kalau sama tingkatan sahabatnya, matan hadisnya sama, kemudian rawi tingkatan sahabatnya itu sama, maka itu rawahu asy-syaikhani, istilah dalam ilmu hadis yang sama-sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa sih nggak langsung aja asy-syaikhani udah selesai? Ya berbeda. Ada muttafaqun alaih, makanya kita kalau mau muttafaqun alaih, Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau asy-syaikhani juga sama, dua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi memang berbeda di tingkatan rawi. Wallahu alam bisawab.